Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda. Saya ingin mempresentasikan hukum-hukum logika. Sebelum kita masuk ke materi hukum-hukum logika, saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya arti dari logika itu kan. Nah, logika itu adalah proses berpikir secara nalar yang sesuai dengan fakta. Nah, contohnya, nalar mengatakan semua binatang mempunyai mata, sedangkan logika mengatakan tidak semua binatang punya mata. Nah, contoh ya, bahwa kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, begitu dengan singa dan kucing. Sedangkan logika mengatakan tidak semua binatang mempunyai mata. Contohnya adalah cacing. Cacing tidak mempunyai mata. Dan contoh yang selanjutnya adalah nalar mengatakan bahwa semua binatang mempunyai kaki 4 dan mempunyai kaki 2. Nah, logika mengatakan bahwa tidak semua binatang mempunyai kaki. Contohnya adalah ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dan pemanfaatan logika. Penggunaan dan pemanfaatan logika dalam kehidupan sehari-hari. Logika telah digunakan oleh banyak orang untuk berbagai aktivitas, baik dalam lingkup pekerjaan ataupun pendidikan. Berikut manfaat logika dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah membantu berpikir efisien dan sistematis, terus berpikir secara struktur dan sistematis akan menghasilkan suatu yang efisien dan tidak membuang waktu. Yang ketiga tadi, setelah kedua satu, yang ketiga berpikir secara teratur, dan keempat meningkatkan kecerdasan. Dan yang kelima memiliki kemampuan dalam menganalisis suatu kejadian. Proses berpikir secara logika secara tidak dasar akan membuat kita semakin, jadi proses berpikir secara logika secara tidak dasar akan membuat kita semakin cerdas, di mana kita berusaha untuk menemukan suatu fakta yang tersembunyi dalam prakteknya dengan masalah ataupun apapun hal yang ringan. Kita akan mendapatkan solusi dan dapat berpikir secara kecerdasan gitu. Menganalisis suatu kejadian itu sulit sama halnya dengan manfaat mempelajari psikologi. Tetapi jika kita telah terbiasa menggunakan logika berpikir, logika itu memang sulit, tapi meskipun kita tidak dapat menemukan sebuah kebenaran, kita akan terbiasa berperilaku secara teratur dalam kehidupan gitu. Jadi diterapkan dalam kajian ilmu. Jadi logika itu memang sulit untuk meskipun kita tidak dapat menemukan sebuah kebenaran, kita akan terbiasa berperilaku secara teratur dalam kehidupan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Arifin. Di sini saya akan memperjelaskan tentang hukum identitas. Apa itu hukum identitas? Hukum identitas itu menyatakan bahwa kalau satu pernyataan benar, maka pernyataan itu benar, atau setiap proporsi berimplikasi atau berarti dirinya sendiri berimplikasi A. Mungkin kelihatannya hal ini sepele, tetapi seperti dicatat Gordon Clark, alangkah anehnya jika hukum ini tidak berlaku, karena di dunia ini akan menjadi dunia yang tidak memiliki konsep identitas atau kesamaan. Dalam logika ada 4 hukum dasar logika. 4 hukum dasar logika itu disebut juga postulat universal semua penalaran. Keempat hukum dasar logika adalah hukum identitas, kontradiksi, tiada jalan tengah, dan cukup alasan. Hukum identitas juga menyebutkan bahwa sesuatu adalah sama identik dengan dirinya sendiri. Menurut hukum ini,
A adalah A dan bukan yang lainnya. Contoh lain hukum ini, korupsi adalah korupsi. Hukum dari identitas ini, P konjungsi benar ekivalen P sama P konjungsi salah ekivalen P. Bisa lihat di sini nih. Oke. Halo, perkenalkan saya Anton. Di sini saya akan menjelaskan hukum asosiatif dan hukum komunitatif. Jadi, hukum komunitatif itu penukaran tempat seperti contoh P dan Q menjadi Q dan P. Satu lagi, P atau Q menjadi Q atau P. Untuk hukum asosiatif itu pengelompokan seperti P dan Q dan R itu dikelompokkan menjadi P dan dikelompokkan Q dan R. Satu lagi, P atau Q atau R menjadi P atau dalam kurung Q atau R. Dan selanjutnya ada hukum distributif. Distributif di sini ada P atau Q dan R. Maka kalau kita ingin menjadi P dan Q atau P atau Q dan P atau R gitu ya. Nah, jadi gini nih. Contohnya kayak gini. Kenapa bisa seperti itu? Ini dikali ini ke sini gitu ya. Sama aja halnya kayak misalkan A B dikali C gitu kan. Nah, sama aja kayak A dikali B A kali C gitu. Selanjutnya ada hukum de Morgan. Hukum de Morgan ada negasi P konjungsi Q ekivalen negasi P disjungsi Q. Negasi P disjungsi Q ekivalen negasi P konjungsi Q. Selanjutnya ada hukum identitas. Hukum identitas itu hukum P konjungsi B ekivalen P disjungsi S ekivalennya P. Selanjutnya ada hukum dominasi. Hukum dominasi P disjungsi B ekivalen B. P disjungsi S ekivalen S. Nah, di sini ada hukum negasi. P konjungsi negasi P ekivalen B. P disjungsi negasi P ekivalen ya S. Nah, selanjutnya ada hukum negasi ganda. Hukum negasi ganda itu ada negasi P ekivalen P. Nah, negasi ganda ini sama aja kayak min 1 sama dengan 1 min kali min plus. Selanjutnya ada hukum absorpsi. Itu ada P disjungsi P konjungsi Q ekivalen P konjungsi P disjungsi Q ekivalen P.